Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Murtafiah Dewi Maringga dari kelompok 4 selaku moderator dari sesi presentasi kali ini. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Almira Almadea, kemudian yang kedua ada Ervika Swadiana, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Murtafiah Dewi Maringga, yang keempat ada Ramadhani Elfrida, dan yang terakhir ada Zubit Galang Mahardika. Baik, langsung saja menginjak ke sesi materi presentasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Ervika. Kepada Ervika, dipersilahkan. Pengertian pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan kajian sastra yang memiliki peran utamanya kepada pembaca dalam menerima, menghayati, dan memahami karya sastra. Ya, selanjutnya di sini ada objek penelitian. Yang pertama bahasa iklan, yang kedua implikatur percakapan, yang ketiga tindak tutur, dan yang keempat kesantunan berbahasa. Selanjutnya langkah-langkah penelitian. Yang pertama membangun teori struktur bahasa yang diteliti. Kemudian yang kedua menyimak secara cermat untuk membangun pemahaman awal. Yang ketiga mengidentifikasi kebahasaan dengan menyimak secara berulang. Yang keempat, menganalisis unsur kebahasaan. Yang kelima, mengaitkan antar unsur. Dan yang keenam, menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Selanjutnya yaitu mengenai judul yang telah kami buat, yakni ada analisis tindak tutur dan tuturan ekspresif dalam iklan komersil pada televisi. Kemudian rumusan masalah yang kami rumuskan, yang pertama ada bagaimanakah bentuk tindak tutur dalam iklan komersil pada televisi. Yang kedua ada bagaimanakah bentuk tuturan dalam iklan komersil pada televisi. Selanjutnya ada contoh artikel yang berjudul Kajian Pragmatik Percakapan Guru dan Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk latar belakang, yakni ada percakapan guru dan siswa dalam pembelajaran sangat menarik. Interaksi guru dan siswa membawa dampak positif suasana komunikasi di kelas. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi menjadi sangatlah penting. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi memiliki 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan tersebut tidak dapat dipisahkan dalam berkomunikasi sehari-hari. Tindak tutur dalam percakapan guru dan siswa menggunakan aneka strategi tuturan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, objek ini menjadi kajian pragmatik, khususnya bidang implikatur yang menarik untuk diteliti. Selanjutnya ada tujuan atau rumusan masalah penelitian, yakni menjelaskan dan mendeskripsikan yang pertama, tindak tutur yang digunakan dalam percakapan guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang kedua, ada maksud yang terkandung di balik percakapan guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada metode penelitian, yakni penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, kemudian pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak dan catat, dan teknik analisis dilakukan dengan teknik mengalir. Selanjutnya ada hasil penelitian, yakni guru dan siswa menggunakan tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi dalam pembelajaran. Maksud-maksud yang terkandung di balik tuturan guru dan siswa antara lain untuk menyuruh, memotivasi, mengklarifikasi, menguatkan, menghibur, dan menyimpulkan. Dengan demikian, percakapan guru dan siswa menggunakan tindak tutur langsung dan tidak langsung dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, di sini juga ada contoh artikel jurnal dengan judul Implikator Percakapan pada Iklan Kosmetik di Televisi. Jadi latar belakangnya adalah iklan merupakan bentuk komunikasi tidak langsung yang diungkapkan melalui media.
Penggunaan bahasa dalam sebuah iklan merupakan hal penting dalam sebuah produk, sehingga produsen akan berhati-hati dalam mengiklankan suatu produk. Tuturan pada iklan, disadari maupun tidak, ada yang mengandung implikatur, dan implikatur merupakan implikasi pragmatis yang terdapat dalam percakapan, sehingga timbul sebagai akibat terjadinya prinsip percakapan. Implikatur yang terdapat pada tuturan iklan kosmetik merupakan fenomena kebahasaan yang menarik untuk diteliti. Lalu tujuan atau rumusan penelitiannya ada dua, yakni menemukan dan mendeskripsikan. Yang pertama, wujud implikatur, dan yang kedua adalah sumber implikatur pada iklan kosmetik di televisi. Untuk metode penelitiannya, penelitian tersebut termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan pragmatik. Lalu teknik pengumpulan datanya menggunakan turunan dari metode SIMAK. Hasil penelitiannya ada dua, yakni yang pertama, ditemukan wujud implikatur pada iklan kosmetik yang diklasifikasikan menjadi 3 wujud implikatur. Yang pertama adalah implikatur representatif, yang kedua adalah implikatur direktif representatif, dan yang ketiga adalah implikatur ekspresif representatif. Yang kedua, ditemukan sumber implikatur, yakni pelanggaran prinsip kerjasama yang terjadi pada maksim kualitas, kuantitas, relevansi, dan cara. Baik, waktu kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, itu tadi pemaparan dari kelompok 4 mengenai pendekatan penelitian pragmatik. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kelompok kami membuka 2 sesi tanya jawab. Sesi pertama kita buka dengan 2 penanya. Bagi yang mau bertanya, silakan mencet tombol raise hand. Baik, sudah ada 2 penanya. Yang pertama ada Mbak Diva dan yang kedua ada Mbak Umi Sulaiha. Kepada Mbak Diva dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Diva Muli dari Skinur Aini ingin bertanya mengenai langkah-langkah penelitian yang mana di poin pertama itu tertulis yaitu membangun teori struktur bahasa yang diteliti. Maksudnya itu seperti apa ya? Saya mohon dijelaskan mengenai teori struktur bahasa itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Diva. Kemudian penanya yang selanjutnya adalah Mbak Umi. Kepada Mbak Umi dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan pada contoh artikel yang dianalisis oleh kelompok 4A tadi, yang pada slide kelima yang dikaji tadi kan bukan penelitian pada sastra. Jadi, apakah bisa menggunakan teknik mengalir? Karena tadi analisis yang disebutkan menggunakan teknik mengalir. Seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya nanti. Terima kasih Mbak Umi dan Mbak Diva. Sudah ada 2 penanya. Pertanyaan pertama Mbak Diva akan dijawab oleh Mbak Ida dan yang kedua akan dijawab oleh Mbak Almira. Kepada Mbak Ida dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Mbak Diva. Kemudian saya akan menjawabnya, yakni mengenai pertanyaan membangun teori struktur bahasa. Nah, untuk membangun teori struktur bahasa yang diteliti, yang dimaksud adalah yaitu peneliti harus menggunakan literatur-literatur yang sesuai dengan struktur bahasa yang akan diteliti dan harus dapat dipertanggungjawabkan dan tentunya tidak mengandung unsur plagiarisme. Hal ini untuk apa? Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti memiliki kapabilitas yang mumpuni pada bidang kajian yang dibahas. Seperti itu Mbak Diva, bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Rahmadani untuk penjelasannya. Baik, untuk pertanyaan dari Mbak Umi akan dijawab oleh Mbak Almira. Mbak Almira dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Umi. Sebenarnya bisa juga menggunakan teknik mengalir, tapi menurut kelompok kami lebih baik menggunakan analisis model interaktif, karena pada saat itu kan peneliti melakukan observasi atau menyimak kegiatan percakapan guru dan siswa, sehingga pada saat itu peneliti juga bisa langsung memilih data mana yang termasuk dari bagian yang ditelitinya. Bagaimana Mbak Umi? Bagaimana, apakah bisa diterima Mbak Umi?
Bisa, terima kasih. Kembalikan. Baik, untuk sesi pertama kami tutup. Selanjutnya kami buka sesi yang kedua. Kami buka untuk tiga penanya. Bagi yang mau bertanya, silakan mencet tombol raise yang terlebih dahulu. Baik, sudah ada 3 penanya. Yang pertama dari Mas Adi, kemudian dari Mas Aan, dan yang terakhir ada dari Mbak Ina. Mas Adi, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang akan saya tanyakan, apa kelemahan dari pendekatan pragmatik dalam suatu penelitian? Baik, terima kasih Mas Adi. Selanjutnya penanya yang kedua dari Mas Aan. Baik, moderator. Saya ingin menanyakan di sini apa yang dimaksud dengan mengidentifikasi kebahasaan pada langkah-langkah penelitian. Seperti itu. Untuk yang penanya terakhir ada Mbak Hindarti, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin minta dijelaskan secara rinci fungsi dari penelitian pendekatan pragmatik. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya atas pertanyaannya. Di sini izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mas Adi, yaitu tentang kelemahan pendekatan pragmatik. Kelemahan dalam menggunakan pendekatan pragmatik adalah cenderung menilai karya sastra menurut keberhasilannya dalam mencapai tujuan tertentu kepada pembaca. Jadi penelitian ini tuh lebih menitik beratkan pada seberapa berhasilnya sih karya ini tuh mempengaruhi pembacanya. Contohnya dalam hal emosional atau pemahaman terhadap isi dari suatu karya sastra. Seperti itu. Apakah bisa diterima, Mas Adi? Bisa. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Kemudian pertanyaan dari Mas Aan akan dijawab oleh Mas Yupit. Dipersilakan Mas Yupit. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Aan yang dimaksud dengan mengidentifikasi kebahasaan. Mengidentifikasi kebahasaan di sini dimaksudkan mengidentifikasi struktur, ciri, dan unsur kebahasaan dari teks atau karya yang akan diteliti. Apakah sudah jelas, Mas Aan? Siap, makasih Mas Jubir. Ya, sama-sama. Kemudian pertanyaan yang terakhir akan dijawab oleh Saudari Vika. Dipersilahkan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Hinarti tentang fungsi dari penelitian pendekatan pragmatik. Jadi, secara keseluruhan, pendekatan pragmatik itu berfungsi untuk menopang teori resepsi, teori sastra yang memungkinkan pemahaman hakikat karya sastra tanpa batas. Dengan mempertimbangkan indikator karya sastra dan pembaca, maka masalah-masalah yang dapat dipecahkan melalui pendekatan pragmatik seperti berbagai tanggapan masyarakat tertentu terhadap sebuah karya sastra, baik sebagai pembaca eksplisit maupun implisit, baik dalam kerangka sinkronis ataupun diakronis. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ervika. Bagaimana, apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok 4? Terima kasih Mbak Ervika atas jawabannya. Baik, sudah selesai sesi presentasi dan tanya jawab dari kelompok 4. Di sini izinkan saya membacakan kesimpulan dari kegiatan presentasi kali ini. Yang pertama, ada pendekatan pragmatik adalah salah satu pendekatan penelitian sastra yang memiliki peran utamanya kepada pembaca dalam menerima, menghayati, dan memahami karya sastra. Kemudian ada contoh dari objek kajian pragmatik adalah yang pertama ada bahasa iklan, kemudian ada implikatur percakapan, yang ketiga ada tindak tutur, yang terakhir ada kesantunan berbahasa. Kemudian poin yang terakhir yaitu mengenai langkah-langkah penelitian. Yang pertama yaitu membangun teori struktur bahasa yang diteliti, kemudian yang kedua menyimak secara cermat untuk membangun pemahaman awal, yang ketiga ada mengidentifikasi kebahasaan, yaitu dilakukan secara menyimak secara berulang. Kemudian yang keempat ada menganalisis unsur kebahasaan. Yang kelima ada mengaitkan antar unsur. Dan yang terakhir ada menarik kesimpulan dari hasil sebuah penelitian.
Baik, terima kasih atas atensi dari kalian. Apabila kelompok 4 ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.